Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila dengan NIM 419111031 dari kelas PSPMH Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai pengembangan animasi berbasis Animaker. Adapun video tutorial ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi ataupun IT yang diampu oleh Bapak Budi Halumuan Siregar, SPD MSc. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum memasuki video tutorialnya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu Animaker. Animaker adalah suatu perangkat lunak yang menyediakan produk software untuk membuat video animasi. Animaker punya produk yang bernama Animaker Whiteboard. Dengan software ini, kita bisa membuat whiteboard animation dengan praktis. Animaker menyediakan layanan gratis dan berbayar. Animaker merupakan software pembuatan animasi dengan proses yang dilakukan secara online. Pada aplikasi ini, background dan karakter yang dibutuhkan telah tersedia. Sama halnya dengan aplikasi-aplikasi lain, Animaker sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari Animaker yaitu yang pertama, dapat diunduh secara gratis. Kemudian kelebihan yang kedua, hasil videonya dapat dibuat dengan durasi sepanjang 30 menit dan dengan kualitas mulai dari Full HD, HD, dan SD. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mudah untuk digunakan, karena hasil akhirnya berupa video, serta mudah dalam membuat animasi yang dapat menarik minat audiens. Kemudian kelebihan yang keempat, tersedia banyak sekali pilihan animasi-animasi yang tersedia pada Animaker, sehingga kita tidak perlu lagi membuat animasi secara manual. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu kelengkapan animasi yang tersedia pada Animaker yang dapat menunjang pembuatan video pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selanjutnya, kelebihan yang keenam serta yang terakhir yaitu fiturnya cukup lengkap, dimulai dari infografik, tipografis, 2 dimensi, dan 2,5 dimensi. Selanjutnya, terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh Animaker ini, Animaker tentu juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari Animaker yaitu yang pertama, kelemahan pada proses pembuatan video animasi menggunakan Animaker masih sangat terbatas. Item pendukung yang tersedia hanya sedikit, sehingga jika pengguna menambahkan gambar yang tidak terdapat pada software tersebut, maka perlu menyediakan ataupun mencari pada sumber lainnya. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu masih berbasis web sehingga penggunanya harus menggunakan kuota internet. Kemudian, kekurangan yang ketiga yaitu prosesnya yang cukup banyak. Kemudian, selanjutnya, kekurangan yang keempat serta yang terakhir, fitur berbayar lebih banyak daripada fitur yang tidak berbayar. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Animaker, selanjutnya kita akan membahas manfaat yang dimiliki oleh Animaker itu sendiri. Adapun manfaat dari Animaker yaitu untuk membuat video, seperti video untuk media sosial, video penjelasan untuk kampanye pemasaran, video untuk e-learning dan pelatihan, info videografis, tipografis animasi, video demo produk, video perusahaan pemasaran, komunikasi internal dan pelatihan, video resume, dan lain sebagainya. Langkah-langkah untuk membuat animasi dengan Animaker, terlebih dahulu kita harus mencari Animaker pada kolom pencarian Google. Kita cari Animaker, selanjutnya kita klik enter, kemudian kita pilih Animaker dengan alamat website yaitu www.animaker.com. Setelah itu kita klik. Nah, selanjutnya kita akan ditampilkan layar seperti ini, kemudian kita pilih Sync Up. Oke, di sini untuk memulai masuk kepada Animaker ini, kita harus melalui proses sync up dengan akun Google ataupun Facebook. Nah, di sini saya akan menggunakan Google untuk memulai masuk ke Animaker. Oke, kita tunggu. Kemudian, kita akan disuguhkan pilihan akun yang akan kita lanjutkan ke Animaker. Di sini saya akan memilih akun email ataupun Google saya yang ini. Kita tunggu prosesnya teman-teman untuk bisa masuk ke Animaker. Nah, kemudian kita sudah masuk ke app.animaker.com. Di sini kita bisa memilih membuat video dengan mengklik create. Di sini terdiri dari create a video, create GIF, create a character, create a presentation, screen recording, dan create voice. Karena kita akan membuat video animasi, maka kita akan memilih create a video. Oke, selanjutnya kita akan disuguhkan beberapa template yang telah tersedia pada website
atau platform Animaker ini. Di sini teman-teman bisa melihat atau meninjau template yang akan teman-teman gunakan sebelum teman-teman mengedit videonya dengan cara mengklik icon preview ini. Kemudian kita klik icon play button untuk melihat atau preview video yang akan kita gunakan. Nah, ketika telah selesai, teman-teman dapat mengklik icon use. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Setelah memilih template yang akan kita gunakan, selanjutnya kita terhubung pada tab editing, di mana terdiri dari beberapa bagian. Kita mulai dari yang pertama, ada bagian asset library, yang mana terdiri dari pre-built templates yang digunakan untuk menambahkan templates, kemudian ada characters yang digunakan untuk menambahkan karakter, selanjutnya ada icon properties yang digunakan untuk menambahkan properti, kemudian ada icon text yang digunakan untuk menambahkan teks, selanjutnya ada icon background yang akan digunakan untuk mengganti background, kemudian ada icon image yang digunakan untuk menambahkan gambar, kemudian selanjutnya ada icon videos yang digunakan untuk menambahkan video, kemudian ada icon music yang akan digunakan untuk menambahkan musik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu workspace atau lembar kerja. Pada bagian ini, semua karakter, properti, video, dan teks yang pengguna tambahkan akan ditampilkan pada bagian workspace ini ataupun lembar kerja ini. Bagian yang ketiga ada timeline icon, di mana pada bagian ini pengguna dapat melakukan perubahan, antara lain yaitu melakukan perubahan pada animasi atau animation timeline, kemudian ada video timeline, selanjutnya ada kamera timeline. Kemudian ada bagian yang keempat, yaitu bagian timeline, di mana pada bagian ini pengguna dapat mengatur posisi karakter, durasi video, waktu fokus ataupun pembesaran, menambahkan voice over ataupun rekaman suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada icon preview video, yang mana pada bagian ini pengguna dapat meninjau video yang diedit dengan menggunakan icon play button dan dapat membuka jendela ataupun slide dengan menggunakan tombol scan button. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang keenam, yaitu scan control, di mana pada bagian ini pengguna dapat menambahkan serta menghapus dan menambahkan transisi pada workspace ataupun lembar kerja. Selanjutnya bagian yang ketujuh adalah switch mode to light, di mana pada bagian ini pengguna dapat mengatur tampilan dan beralih antara mode full dan mode light. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada icon publish, di mana pada bagian ini ataupun icon ini berfungsi untuk mendownload ataupun mempublish video pada sosial media. Selanjutnya ada icon share, di mana icon ini berfungsi untuk membagikan video terakses daring dan dapat melakukan kolaborasi dengan teman pengguna. Selanjutnya ada icon tour icon, di mana pada icon ini pengguna dapat melihat opsi lain untuk mengekspor aplikasi. Ketika teman-teman telah memilih template yang digunakan sebagai langkah awal tadi, di sini teman-teman ternyata tidak ingin menggunakan template ini. Teman-teman dapat melakukan penggantian template dengan cara mengklik icon pre-built templates. Di sini teman-teman bisa memilih template sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman ingin memilih template yang ini, dapat dilakukan dengan cara mengklik. Oke, kemudian kita pilih add all jika teman-teman ingin menggunakan template seluruh template ini. Namun, apabila teman-teman hanya ingin menggunakan template yang ini misalnya, teman-teman dapat mengklik template tersebut. Nah, secara otomatis template yang teman-teman inginkan telah terganti. Untuk mengganti karakter yang terdapat pada workspace ataupun lembar kerja ini, teman-teman dapat mengklik icon characters di sini. Kemudian, teman-teman akan disuguhkan beberapa karakter yang telah disediakan oleh Animaker. Di sini terdapat karakter yang di pojok kanan atasnya terdapat tanda bintang seperti ini. Nah, ini merupakan karakter yang digunakan apabila teman-teman telah memiliki akun berbayar. Namun karena saya sebagai pengguna dengan mode gratis, maka saya akan memilih karakter yang dengan mode gratis. Di sini saya akan pilih yang ini. Nah, ketika teman-teman telah memilih karakter yang ingin digunakan, teman-teman dapat mengklik icon tersebut ataupun mengklik karakter tersebut, tunggu prosesnya. Oke, di sini teman-teman bisa mengatur besar kecilnya karakter yang teman-teman ganti tersebut. Kemudian teman-teman dapat mengatur change color atau mengatur warnanya. Selanjutnya teman-teman dapat menambahkan action ataupun membuat action tersebut. Kita juga dapat menambahkan voice over. Kemudian kita juga dapat menambahkan smart move. Selanjutnya kita dapat menambahkan swipe dan kemudian kita bisa menggunakan flip atau menambahkan flip. Ketika teman-teman ingin menghapus karakter yang telah teman-teman buat dan tidak sesuai ternyata dengan keinginan teman-teman, teman-teman dapat mengklik icon delete. Oke, secara otomatis, karakter yang telah ditambahkan ke workspace ataupun lembar kerja ini telah terhapus.
Untuk menambahkan properti dalam workspace ataupun lembar kerja yang teman-teman inginkan pada aplikasi Animaker ini, teman-teman dapat mengklik icon properties. Di sini tersedia beberapa properties, baik itu dari gradient shape, kemudian ada shape, office, emoji, sticker, furniture, teknologi, finance, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman dapat mengklik properties yang teman-teman inginkan. Misalnya saya akan mengklik icon ini properties segi 4. Nah, secara otomatis teman-teman bisa melihat properties yang teman-teman tampilkan pada workspace tersebut ataupun lembar kerja tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur besar kecil serta mengatur di mana penempatan dari properties yang telah teman-teman tambahkan. Selanjutnya, kita beralih ke icon yang terdapat pada sebelah kanan, yaitu icon setting, di mana kita bisa mengatur efek masuk dari properties yang telah kita masukkan ini pada lembar kerja kita. Oke, kita akan mengatur efek masuknya. Misalnya, kita akan membuat efek rotasi ataupun pop-up, fade, kemudian ada enter, wipe, blinds, stripe, dan banyak lagi efek-efek yang disediakan oleh Animaker. Di sini saya akan menggunakan efek pop-up, pop left ya teman-teman, kita dapat mengkliknya. Selanjutnya, apabila kita ingin mengatur efek keluar daripada properties yang telah kita masukkan ini, kita dapat mengklik exit effect, kemudian kita pilih efek yang kita inginkan, misalnya ini deh. Oke, selanjutnya pada bagian setting ini, kita juga bisa mengatur transparansi dari properties yang telah kita masukkan tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengatur arrangement dari properties yang telah kita masukkan ini. Untuk menambahkan teks pada lembar kerja dengan menggunakan Animaker, langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, teman-teman mengklik icon teks yang terdapat pada sebelah kiri. Kemudian di sini banyak sekali tersedia font-font ataupun jenis-jenis teks yang dapat teman-teman gunakan. Tetapi ingat ya teman-teman, apabila terdapat tanda bintang seperti ini, itu artinya teks tersebut hanya bisa digunakan bagi pengguna yang berbayar. Oke, kita pakai yang gratis saja teman-teman, misalnya yang ini deh. Nah, ketika teman-teman sudah selesai memilih, kemudian ingin memasukkan teks tersebut ke lembar kerja, maka teman-teman dapat melakukan klik teks tersebut. Nah, secara otomatis teks akan muncul ke lembar kerja. Sama halnya seperti menambahkan properties, di sini kita juga bisa mengatur efek masuk, efek keluar, transparansi, dan arrangement. Kemudian kita akan mengganti teks tersebut, misalnya di sini saya akan membuat bangun datar. Oke, untuk hashtag true story-nya kita akan ganti persegi, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengatur font dari tulisan yang kita masukkan. Selanjutnya kita juga bisa mengatur font size-nya, kemudian kita juga dapat mengatur warnanya, ketebalan mungkin, atau kita bisa mengatur hurufnya itu mau miring dengan garis bawah, kemudian kita juga dapat mengatur letak hurufnya, bisa rata tengah, rata kiri, rata kanan. Oke? Kemudian kita juga bisa mengatur letter spasi, selanjutnya ada transparansi, dan sama seperti yang tadi, efek masuk, efek keluar, dan arrangement. Mungkin itu saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menambahkan teks pada lembar kerja yang disediakan oleh Animaker. Untuk mengubah background pada lembar kerja yang disediakan oleh Animaker ini dapat dilakukan dengan cara mengklik icon background yang terdapat pada sebelah kiri. Kemudian di sini sudah tersedia berbagai jenis background yang disediakan oleh Animaker. Tentunya kita pakai yang gratis aja ya teman-teman, misalnya background yang dari Office, misalnya yang ini. Oke, nah secara otomatis background tersebut muncul pada lembar kerja kita. Apabila kita ingin mengganti, kita dapat menghapusnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat menggantinya seperti menggunakan background yang berbentuk gradients. Nah, kita dapat mengklik. Begitu juga dengan background yang tersedia seperti ada foto backgrounds, video backgrounds, business, home, nature, public place, street, sport, dan lain sebagainya. Nah, begitu saja langkah untuk menambahkan background pada workspace ataupun lembar kerja yang disediakan oleh Animaker. Untuk menambahkan gambar pada lembar kerja yang disediakan oleh Animaker ini dapat dilakukan dengan cara mengklik icon image yang terdapat pada bagian kiri, kemudian kita klik icon ini. Selanjutnya di sini kita disuguhkan beberapa image ataupun gambar yang disediakan oleh Animaker. Dimulai dari trending, ada COVID-19, selanjutnya ada gambar yang bertema Happy Children, kemudian ada All That Is Natural, dan banyak lagi gambar-gambar yang disediakan oleh Animaker. Namun ketika teman-teman tidak ingin menggunakan gambar yang disediakan oleh Animaker,
tetapi ingin menambahkan gambar ataupun mengupload serta mengimport gambar yang terdapat pada PC ataupun laptop teman-teman sekalian, dapat dilakukan dengan cara mengklik icon upload. Selanjutnya kita klik upload sehingga berubah warna menjadi berwarna kuning. Kemudian kita pilih gambar atau foto yang akan kita masukkan ke lembar kerja pada software Animaker. Sini saya akan pilih terlebih dahulu misalnya ini, kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Oke, uploadnya telah selesai, kemudian kita kembali ke icon image. Selanjutnya kita klik icon upload seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menambahkan gambar yang telah teman-teman upload dari PC ataupun laptop teman-teman sekalian. Kemudian kita klik gambar tersebut sehingga gambar tersebut muncul di lembar kerja kita. Kemudian pada bagian sebelah kanan, pada bagian setting, di sini teman-teman bisa mengatur efek masuk serta efek keluar dari gambar yang telah teman-teman masukkan. Selain itu, teman-teman juga dapat bisa mengatur transparansi dan arrangement-nya. Oke, begitu saja langkah untuk menambahkan gambar pada lembar kerja pada software Animaker. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menambahkan video pada lembar kerja pada software Animaker ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita klik icon videos yang terdapat pada sebelah kiri ini teman-teman. Selanjutnya di sini kita disajikan beberapa video yang tersedia pada software Animaker, di mana video tersebut dengan latar time lapse, kemudian ada stop motion, kemudian ada jenis city and outdoors, kemudian ada food in buy dan lain sebagainya. Nah, kita ingin menggunakan video yang tersedia pada PC kita. Tentunya kita harus mengupload file video yang akan kita masukkan ke lembar kerja. Di sini saya sudah menguploadnya, kemudian saya tinggal memasukkan video ini ke lembar kerja ataupun workspace yang akan saya buat. Oke, kita dapat mengkliknya. Nah, selanjutnya video tersebut telah tersedia ataupun telah masuk ke workspace ataupun lembar kerja yang akan kita masukkan video tersebut. Oke, di sini kita dapat mengatur ukuran video yang akan kita masukkan, misalnya seperti ini. Nah, kita juga dapat mengatur tempat atau penempatan video yang telah kita masukkan. Oke, begitu saja langkah yang dapat dilakukan untuk menambahkan video pada workspace ataupun lembar kerja yang tersedia pada Animaker. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah untuk menambahkan musik pada lembar kerja yang tersedia pada software Animaker ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita klik icon music yang terdapat pada sebelah kiri ini. Selanjutnya di sini telah tersedia beberapa musik yang disediakan oleh software Animaker itu sendiri, baik yang bergenre pop, ambient, kemudian ada rock, country, acoustic, celebration, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman sebelum menggunakan musik yang akan teman-teman tambahkan ke lembar kerja tersebut, teman-teman dapat mempreview ataupun mendekatkan kursor ke masing-masing musik tersebut untuk didengar terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Nah, ketika musik tersebut telah sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian, teman-teman dapat mengklik musik tersebut. Kemudian, musik akan muncul secara otomatis. Seperti ini ya teman-teman. Baik, begitu saja langkah yang dapat dilakukan untuk menambahkan musik yang tersedia pada aplikasi Animaker ini. Namun, jika teman-teman ingin menambahkan musik yang tersedia pada PC ataupun laptop teman-teman sekalian, teman-teman dapat melakukan penguploadan musik terlebih dahulu. Kemudian, setelah upload musik selesai, teman-teman dapat menggunakan musik yang teman-teman upload tersebut. Untuk menambahkan efek pada lembar kerja yang tersedia pada aplikasi ataupun software Animaker ini dapat dilakukan dengan cara mengklik icon efek atau special effect yang terdapat pada bagian sebelah kiri. Kemudian di sini banyak sekali tersedia efek-efek yang disediakan oleh software Animaker. Di sini teman-teman dapat mempreview terlebih dahulu efek yang akan teman-teman gunakan tersebut. Ingat ya teman-teman, apabila teman-teman ingin memilih efek yang terdapat tanda bintang seperti ini, teman-teman harus menggunakan akun berbayar. Oke, karena saya menggunakan mode gratis ataupun akun gratis, saya akan memilih efek yang dapat digunakan secara gratis, misalnya seperti ini. Oke, setelah itu, setelah memilih efek tersebut, kemudian kita klik efek tersebut, maka secara otomatis efek tersebut langsung muncul ke workspace ataupun lembar kerja yang akan kita buat pada software Animaker ini. Untuk
melakukan pengaturan lebih lanjut pada timeline ataupun mengatur bagian mana yang akan muncul duluan, teman-teman dapat mengaturnya pada pita editor atau bagian timeline ini. Selanjutnya pada bagian scans, misalnya teman-teman ingin menampilkan scans ketiga terlebih dahulu sebelum scans kedua, teman-teman dapat mendrag scan ketiga ini ke bagian sini. Oke. Selanjutnya, secara otomatis scan ketiga dapat terganti menjadi scan yang kedua. Begitu sebaliknya, scan kedua digantikan menjadi scan ketiga. Untuk mengatur ataupun mengubah transisi pada setiap slide, teman-teman bisa melihat bagian tersebut pada bagian sebelah kanan, yaitu bagian scans. Di sini terdapat bagian yang warna biru, atau mengklik ini langsung ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih transisi, baik berupa basic, split, kemudian ada stripe, iris, dan blends, dan banyak lagi yang lainnya yang dapat kita gunakan untuk menjadi transisi dari slide 1 ke slide berikutnya. Oke, di sini saya akan menggunakan transisi yang ini misalnya. Nah, kita dapat mengkliknya. Setelah selesai mengkliknya, transisi tersebut dapat diterapkan pada slide ke-5 menuju slide ke-6. Untuk menambahkan record, teman-teman dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman dapat mengklik Add a Voice Over. Di sini kita dibagikan 3 pilihan. Yang pertama ada Record Voice Over, atau kita dapat merecord suara kita langsung di aplikasi ataupun software Animaker ini sendiri. Selanjutnya bagian yang kedua ada Text to Speech, di mana ketika kita menuliskan apa yang akan kita masukkan sebagai record, pada aplikasi Animaker ini akan terrecord sendiri sesuai dengan teks yang kita masukkan tersebut. Kemudian ada Upload Voice Over, yang mana kita dapat membuat voice over ataupun record tersebut, kemudian kita simpan di PC ataupun laptop kita, selanjutnya kita upload di software Animaker. Di sini saya akan menambahkan record dari Text to Speech. Oke, di sini kita akan dimunculkan jendela seperti ini. Pada bagian ini kita ketikkan teks yang akan kita masukkan sebagai record. Kemudian saya akan membuatnya misalnya bagian yang pertama, yaitu hello. Perkenalkan, nama saya Susan. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita dapat mengubah gendernya sesuai dengan karakter yang telah kita masukkan. Tadi kan karakter yang di pertama adalah perempuan. Kita dapat memilih yang female. Selanjutnya kita dapat mengubah bahasanya. Di sini tersedia banyak sekali bahasa pada software Animaker ini. Kita dapat memilih bahasa-bahasa tersebut sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia tentunya. Oke, selanjutnya kita dapat mengklik icon play. Selanjutnya kita dapat mengklik icon play. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Susan. Nah, beginilah hasil dari record yang telah kita lakukan. Kita klik play button ya teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Susan. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita klik icon ini teman-teman. Nah, untuk menerapkan recording dari teks yang telah kita masukkan ini, teman-teman dapat mengklik icon sinkron yang terletak tepat di sebelah icon play. Oke, kita tunggu proses sinkron audionya. Setelah selesai, audio tersebut telah diterapkan pada slide yang pertama. Teman-teman dapat melihat atau meninjau serta mempreview recording tersebut dengan cara mengklik icon play button. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Susan. Baik, begitulah hasil recording yang kita buat melalui teks yang kita input ke aplikasi Animaker ini. Ketika teman-teman telah selesai membuat animasi pada aplikasi ataupun software Animaker ini, teman-teman dapat menyimpan video animasi yang telah teman-teman edit dengan cara mengklik icon publish. Di sini teman-teman disajikan beberapa pilihan di mana kita dapat mendownload video tersebut dan dapat kita nikmati secara offline, atau kita dapat mempublish ke sosial media kita. Di sini tersedia banyak sekali ya sosial media yang dapat kita gunakan untuk mempublish hasil editing video yang kita buat pada aplikasi ataupun software Animaker ini. Namun di sini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara mendownload animasi yang telah kita edit pada aplikasi ataupun software Animaker. Dapat dilakukan dengan cara mengklik icon download video. Oke, di sini kita dapat membuat namanya terlebih dahulu, misalnya bahan ajar materi bangun ruang. Oke. Nah, di sini kita dapat memilih ukurannya ya teman-teman. Namun yang tersedia hanya untuk yang gratis adalah SD dengan ukuran 480p dan HD dengan ukuran 720p. Kemudian kita klik ini. Selanjutnya kita dapat memilih tipenya,
Yang tersedia gratis hanya MP4, oke? Selanjutnya kita klik download. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Dengan berakhirnya video tutorial mengenai cara mengekspor hasil video pada Animaker, maka berakhir pula lah video tutorial mengenai pengembangan animasi berbasis Animaker. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Saya berharap video saya ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!